Iblis menyamar menjadi apa saja. Ya, saya ditanya seperti itu ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya, ditanya iblis menyamar jadi apa saja, Pak Pendeta HTD. Ya, itu mudah sekali jawabannya. Tapi jawabannya harus Alkitab. Alkitab Kristen ya, jangan Alkitab Bapak Gereja. Ingat, pakailah Alkitab Kristen, jangan Alkitab bikinan Bapak Gereja yang diimani oleh, mohon maaf, Katolik dan Protestan. Mohon maaf, kita harus pakai Alkitab Kristen yang ditulis oleh para rasul, rasulnya sendiri Kristen. Jangan Alkitab bikinan Bapak Gereja yang bukan Kristen. Bapak gerejanya Katolik sama Protestan, Pak. Ya, dia bikin Alkitab sendiri. Ya, beda ya, Pak, sama Alkitabnya Kristen, beda. Iblis menyamar menjadi apa? Harus yang Alkitabiah. Iblis itu pandai menyamar, lalu bisa menyamar menjadi apa saja ya, Pak Pendeta Tan? Nomor 1, menyamar menjadi malaikat terang. Terangnya pakai T huruf besar. Artinya malaikat Allah, Pak. Jadi sampai detail begitu ya. Malaikat terang ternyata T-nya pakai huruf besar, betul. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, iblis menyamar menjadi malaikat terang. Kata terang memakai T huruf besar, artinya iblis menyamar menjadi malaikat Allah. Malaikat itu milik Yesus, sebab Yesus adalah pemilik semua malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Jadi iblis menyamar menjadi malaikat miliknya Yesus. Padahal ya, iblis juga mantan malaikat. Anak buahnya banyak itu yang disebut setan-setan. Tapi dia sering menyamar menjadi malaikat Allah, malaikat terang. Contoh iblis menyamar menjadi malaikat yang ada di gua gelap, lalu pura-pura menurunkan firman, ya. Sedangkan Allahnya sendiri juga Allah samaran. 2 Petrus 4 ayat 2. Memang ada, benar nggak sih ini? 2 Petrus 4 ayat 2 apa 2 Petrus 2 ayat 4 ya? Ya, coba ya, dicek dulu mana. Bentar ya. Mestinya 2 Petrus 2 ayat 4 apa 2 Petrus, ya sudahlah. Cek sendiri nanti ya. Ya. Nggak tahu nih yang nulis ini benar nggak ini 2 Petrus 4 ayat 2 apa 2 Petrus 2 ayat 4. Memang ada ditulis tentang malaikat penghuni gua gelap, yaitu contoh malaikat menyamar menjadi malaikat terang. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 sepertinya, 2 Petrus 2 ayat 4, 2 Petrus 4 ayat 2, 2 Petrus 2 ayat 4 sepertinya ya. Itu ada malaikat yang di dalam gua gelap, yaitu dia menyamar ya. Katanya apalah, pun dapat firman dari dan lain sebagainya. Nomor 2, iblis itu ingin menyamai Allah Ta'ala Isa Al-Masih. Allah Maha Tinggi Isa Al-Masih. Iblis tahu Allah Maha Tinggi itu punya nama loh. Iblis itu tahu Allah Maha Tinggi itu punya nama. Siapa? Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya. Obsesi, keinginan kuat dari iblis adalah ingin menyamai Allah Ta'ala Isa Al-Masih, Allah Maha Tinggi Yesus Kristus. Yesaya 14 ayat 14. Sehingga iblis menyamar sebagai Allah, Allah Ta'ala Isa Al-Masih itu. Contohnya iblis menyamar menjadi Bapa, yaitu Allah-Allahan yang disembah 85% gereja Tritunggal Group. Yohanes 8 ayat 44. Begitu pentingnya hal ini, semua sampai masalah penyamaran Bapa iblis ini dikatakan langsung oleh Yesus. Iblis bapamu tadi, Yohanes 8:44. Nomor 3, menyamar jadi Mesias. Yang di Alkitab disebut Mesias palsu, membuat banyak mujizat palsu yang bikin heboh. Mujizat sebut-sebut nama Yesus, tapi terima kasihnya ke Bapa iblis. Matius 24 ayat 24, Matius 7 ayat 22-23. Yesus juga mengatakan hal ini dengan perkataan langsung Yesus tentang
penyesatan Mesias palsu. Nomor 4, menyamar menjadi nabi palsu. Di Alkitab disebut nabi palsu, ngaku nabi yang tidak dipilih Yesus. Yeremia 23 ayat 21, Matius 24 ayat 44. Soal nabi palsu juga dikatakan langsung oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat 24. Nomor 5, menyamar menjadi penguasa. Asal kamu sembah aku, segala harta dan kuasa aku berikan kepadamu. Matius 4 ayat 9. Sedangkan penyamaran lain misalnya menjadi guru palsu, nabi, rasul palsu, gembala palsu atau gembala upahan, pemberita Injil palsu dan lain-lain dilakukan oleh anak buah iblis, yaitu setan-setan. Salam Pendeta HTD. Jadi clear ya. Jadi iblis itu menyamar jadi apa saja? Pertama, menyamar jadi malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 14. Lalu menyamai Allah Ta'ala Isa Al-Masih, Yesaya 14 ayat 14. Lalu menyamar menjadi Mesias ya, Matius 24 ayat 24. Menyamar jadi nabi, berarti nabi palsu, Yeremia 23 21, Matius 24 ayat 24. Lalu menyamar menjadi penguasa gitu. Di dalam Matius 4 ayat 9 ya, siapa nyembah aku tak kasih segala sesuatunya. Jadi clear ya, iblis itu ya memang jago menyamar dia ya, seperti itu. Tetapi kebenaran Alkitab ya dinyatakan dengan ayat-ayat yang barusan saya sampaikan ya. Kita lawan iblis ya, lawanlah iblis begitu ya. Kasihi sesama, lawanlah iblis ya. Ya. Musuhmu itu kita kasihi, tetapi iblis itu kita lawan ya. Jangan dibalik ya. Kalau di luar sana mengatakan lawanlah musuhmu ya. Padahal musuh itu maksudnya adalah manusia. Sedangkan iblis itu dilawan ya. Lawanmu, musuhmu ya. Musuhmu itu manusia harus dikasihi, sedangkan iblis itu harus dilawan. That it. Padat, singkat dan clear, sudah simple sekali saya jawab ya. Iblis menyamar menjadi apa ya? Very clear ya. Baik, ikut sekolah Alkitab. Yang mau ikut sekolah Alkitab gratis ya, dari keyakinan apapun boleh, biar Anda makin mengerti ya. Anda kalau ikut sekolah Alkitab pasti pusing. Kenapa pusing? Baru mendengar ya. Bapak Ibu Saudara, Anda boleh bertanya kepada Henry Tandianta, jawabannya 1 menit dan siap-siap saja pusing. Ya. HTD jawab pakai ayat, nggak bisa dibantah loh. Kalau pakai ayat itu nggak bisa dibantah. Jangan dibantah kalau udah jawab pakai ayat. Ayo. Misalnya nih, tadi ada yang nanya begini, Pak Pendeta HTD, apa maksudnya Yesus berdiri ya di sebelah kanan Allah? Ada yang berdiri, ada yang duduk ya. Kisah 7, mungkin 56 gitu, 56, 57, 58 daerah situ deh. Yesus, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sementara Matius 27:46, Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Kok yang satu berdiri, yang satu duduk? Ini contohnya pertanyaan begitu. Berdiri atau duduk itu kiasan. Jangan Anda anggap duduk beneran kayak gini. Berdiri itu kiasan ya. Jadi Yesus duduk sebelah kanan Maha Kuasa, artinya Yesus berubah dari yang fisik manusia menjadi yang Maha Kuasa, yang roh di surga, dibuktikan dengan Wahyu 1 ayat 8. Bagaimana Yesus berdiri di sebelah kanan Allah? Maksudnya Yesus belum mati. Jadi Stefanus itu mati dirajam sebelum Yesus mati disalib. Ini pasti jungkir balik. Nggak ada satu PDT pun di luar sana yang bisa mengerti bahwa Stefanus itu mati dirajam sebelum Yesus mati disalib. Makanya Stefanus bilang, aku melihat Yesus berdiri. Ada yang ngerti kayak gini? Coba Anda baca pelan-pelan. Anda baca pelan-pelan perikop Kisah pasal 7. Kalau Anda nggak bisa menemukan, ya wes ikut sekolah ke tempat kami. Saya kok nggak bisa menemukan nih Pak. Saya sudah baca pelan-pelan Kisah Para Rasul pasal 7 tentang Stefanus mati dirajam. Kok kami nggak ketemu pemahaman bahwa Stefanus mati dirajam sebelum Yesus disalib? Kalau nggak ketemu, belajar sama HTD 1 menit, nanti tak kasih tahu.
Itu ada kata-kata begitu. Nah, very clear ya. Yang mau dibaptis silahkan ya. Kami terus membaptis baik di tempat kami maupun di daerah-daerah ya, tanpa koar-koar. HTT membaptis tanpa berkoar-koar. Ada yang dari Tritunggal, dari luar Kristen juga ada, tanpa berkoar-koar. Sudah berapa Pak Dede? 1109, 5,5 tahun. Nggak pakai koar-koar tuh. Ya, seperti itu ya. Pada singkat dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.